Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk uh, sharing knowledge. Uh, Dalam kesempatan ini saya akan uh, menceritakan atau menjelaskan mengenai penilaian mandiri budaya keamanan. Uh, Mungkin tidak perlu lagi saya memperkenalkan diri, karena pada sesi pertama saya telah memperkenalkan diri. Ini adalah riwayat pekerjaan beberapa pelatihan yang pernah saya ikuti di internasional. Latar belakang mengapa pentingnya budaya keamanan itu harus kita lakukan adalah ada beberapa alasan ya. Yang pertama, budaya keamanan adalah sebuah pendekatan multidisiplin ilmu ya, dalam rangka mempersiapkan uh, personel terhadap ancaman potensial dan aktual yang tidak hanya membutuhkan pemahaman teknologi bagi orang-orang yang berhubungan langsung maupun tidak langsung pada tugas keamanan, tetapi uh, uh, berhubungan juga dengan motivasi mereka untuk ikut mempertahankan ya dalam mematuhi prosedur, peraturan dan menunjukkan sikap kewaspadaan. Kemudian alasan yang kedua adalah budaya keamanan nuklir merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kinerja manusia dengan mengubah perilaku manusia gitu. Yang dulunya bahwa manusia itu dipandang sebagai suatu kos atau suatu kelemahan, maka sekarang paradigmanya bahwa manusia itu adalah aset ya, bahwa personal itu orang itu adalah aset ya. Jadi kita dapat merubah perilaku yang dulu kelemahan, suatu kelemahan menjadi suatu kekuatan atau suatu aset di dalam organisasi. Kemudian tujuan dalam penilaian mandiri adalah bagaimana ya sarana untuk meningkatkan kinerja manusia dengan mengubahnya dari apa yang tadi sudah dijelaskan, dari awal menjadi kelemahan menjadi suatu kekuatan atau suatu aset di dalam organisasi. Kemudian manfaat yang kita harapkan yaitu dengan adanya penilaian mandiri, diharapkan kita dapat memahami dasar pemikiran di balik pola perilaku organisasi dalam keadaan situasi tertentu. Kemudian memprediksi reaksi yang mungkin terjadi ketika menghadapi hal yang tidak diketahui. Jadi dengan penilaian mandiri ini kita dapat bisa mendeteksi secara dini, secara awal gitu perilaku organisasi, baik itu sistem dari manajemen maupun dari personal. Kemudian mengoptimalkan biaya pengaturan keamanan setelah memperhitungkan potensi manusia. Jadi setelah kita melihat kekuatan-kekuatan SDM sehingga kita dapat memfokuskan anggaran itu ke dalam sistem keamanan. Kemudian sebelum kita membahas lebih lanjut tentang penilaian mandiri budaya keamanan, kita perlu tahu apa itu pengamanan dan apa itu budaya keamanan. Keamanan adalah pencegahan, pendeteksian dari tindakan pencurian, sabotase, pemindahan bahan nuklir dan sumber reaktif secara tidak sah, ya, dan tindakan jahat lainnya yang kemungkinan yang punya potensi terjadi di fasilitas nuklir. Kemudian apa budaya keamanan? Jadi budaya keamanan adalah sekumpulan karakteristik, sikap, dan perilaku individu, organisasi, dan lembaga yang berfungsi sebagai suatu alat untuk mendukung dan meningkatkan keamanan nuklir. Jadi budaya keamanan nuklir adalah suatu sekumpulan karakteristik. Jadi sekumpulan perilaku baik itu organisasi maupun individu. Jadi hal-hal yang terdapat di dalam organisasi. Jadi perilaku yang baik itu perilaku organisasi maupun itu
perilaku individu dari personal di dalam organisasi. Kemudian manfaat yang diharapkan dalam penilaian mandiri itu diharapkan memahami dasar pemikiran di balik pola organisasi keadaan tertentu. Maaf, ya. Kemudian kita juga di sini harus bisa membedakan, tapi juga kita harus bisa menyatukan di dalam budaya keselamatan, budaya keamanan. Jadi budaya keselamatan, ini juga ada budaya keselamatan di sana, kemudian ada budaya keamanan. Jadi sebenarnya budaya keselamatan dan keamanan adalah sejalan ya. Sejalan di dalam mencapai suatu tujuan organisasi, yaitu pengoperasian infrastruktur nuklir yang terpercaya pada tingkat risiko yang dapat diterima. Jadi keselamatan dan keamanan ini sebenarnya saling menguatkan satu sama lain ya, untuk melindungi kehidupan manusia, masyarakat, dan lingkungan. Jadi sebenarnya budaya keamanan dan keselamatan itu kalau mungkin diibaratkan itu sebagai suatu keluarga ya. Jadi budaya kami itu sebagai suami istri ya. Mereka tiap hari kadang-kadang mesra, kadang-kadang juga ada perselisihan gitu. Tapi tujuannya adalah sama ya, untuk mencapai tujuan keluarga, untuk di sini untuk mencapai tujuan organisasi ya. Kemudian ini ada indikator budaya keamanan. Ini model budaya keamanan dari IAEA. Di sini ada sekelompok karakteristik ya, itu dari sistem manajemen, perilaku ya, kemudian juga ada lainnya ya. Dari karakteristik tersebut tadi ada beberapa nanti indikator kinerja ya di dalam sistem manajemen maupun perilaku. Perilaku dibagi dua, yaitu perilaku pimpinan dan perilaku pegawai. Kemudian itu adalah kemudian ada motivasi ya, ada kepemimpinan dan lain-lain. Dan kemudian setelah dilakukan sistem manajemen dan perilaku tersebut, maka timbullah suatu keyakinan di dalam setiap pegawai bahwa keamanan itu keamanan itu adalah penting ya, bahwa ancaman itu nyata adanya. Kemudian beberapa pertimbangan dalam penilaian mandiri budaya keamanan. Pertama adalah pemilihan opsi, kita fokus ya secara komprehensif. Kita harus mempertimbangkan biaya di dalam kegiatan, kemudian deskripsi kegiatan operasi, kegiatan normal ya, kemudian ketersediaan berbagai ahli atau di dalam tim budaya keamanan ya. Kemudian apakah penilaian ini mendesak atau tidak? Ini juga menjadi suatu pertimbangan. Kalau memang itu harus dan mendesak, nah ada sesuatu hal yang perlu kita ketahui atau manajemen ketahui, maka penilaian mandiri itu harus segera dilaksanakan. Kemudian bagaimana pemilihan topik yang kita tentukan? Nah, ini pilihan topik bisa kita dapat dari laporan intelijen, kemudian penilaian risiko keamanan ya. Kemudian juga dari hasil audit ya, kemudian ada insiden keamanan di masa lalu, ya, kemudian referensi atau pilihan manajemen ya, dari kejadian atau perilaku organisasi ya. Jadi hasil penilaian manajemen, maka itulah yang akan menjadi topik atau tema daripada penilaian mandiri. Kemudian metodologi dalam penilaian mandiri ya. Kita menggunakan 4 metode ya, yaitu survei, wawancara, kajian dokumen, dan observasi. Dan metodologi ini dapat diterapkan pada penilaian mandiri dan juga penilaian diri. Kemudian pemain utama dalam pengorganisasian dan pelaksanaan penilaian mandiri ini biasanya ya manajer senior, kemudian personel keamanan dan tim penilaian mandiri. Tim penilaian mandiri ini gabungan dari
multidisiplin ilmu ya, bisa saja baik dari pengamanan, kemudian dari psikologi, dari orang keselamatan dan gabungan. Karena dalam penilaian mandiri itu adalah kita harus paham ya, harus memahami karakteristik orang, tidak hanya bukan hanya teknis keamanan saja, tapi juga perilaku yang harus kita amati, dan orang tim itu harus ada yang memahami bagaimana perilaku manusia. Karena di dalam budaya keamanan ini adalah yang bagaimana kita merubah perilaku yang negatif menjadi positif ya, yang tadinya mereka tidak aware masalah keamanan itu menjadi mereka menjadi aware di dalam pematuhan ya, dalam mematuhi peraturan-peraturan dan SOP yang berlaku di keamanan. Kemudian survei ya, jadi skema survei ini pemberian skor untuk responden didasarkan pada skala 7 ya, dengan poin 7 dengan rentang dari sangat tidak setuju, sangat setuju, kemudian setuju. Hal ini mengisyaratkan bahwa pemahaman dan indikator kinerja yang dipraktekkan dan sudah pada tempatnya. Sementara kalau tidak setuju menandakan bahwa kurangnya pemahaman terhadap indikator kinerja tersebut. Kemudian responden dalam survei berbasis skala ini dapat diminta untuk memberikan komentar-komentar. Jadi apabila mereka menjawab misalnya netral, ya kita harus kita beri kesempatan mereka untuk menyatakan pernyataan-pernyataan alasan mengapa mereka menjawab misalnya netral. Bisa saja mengapa dia menjawab sangat setuju. Jadi selain dari pilihan-pilihan 7 poin tadi, juga perlu diberikan kolom untuk alasan-alasan mengapa mereka memilih poin-poin tersebut. Ya. Kemudian tadi ini bentuk pertanyaannya tadi ya, amat sangat setuju, kemudian setuju, agak setuju, kemudian netral, dan sangat setuju ya, kemudian agak setuju, kemudian setuju, dan sangat setuju. Hal ini menunjukkan unjuk kerja indikator ya yang kita desain ya, yang kita desain dari awal. Jadi sebelum kita melakukan survei ini, kuesioner itu perlu kita uji ya, kita uji validitasnya, apakah pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah memenuhi atau mewakili maksud dan tujuan apa yang akan kita tanyakan, atau informasi yang terkandung di dalamnya. Kemudian pengolahan data. Hasil survei untuk setiap pernyataan adalah jumlah seluruh skor dibagi dengan jumlah responden. Ya. Jadi hasil survei untuk setiap pernyataan ini seluruh skor tadi yang didapat ini dibagi dengan jumlah responden. Kemudian responden yang tidak memiliki cukup informasi untuk memberikan peringkat atau pemilihan poin-poin tadi atau pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan, ini untuk kita biarkan ya, di isian kosong, dibiarkan saja, tidak perlu kita paksakan bahwa responden ini harus mengisi pertanyaan tersebut. Kemudian skema kode warna yang didasarkan pada skor rata digunakan untuk memfasilitasi analisis setelah formulir responden kita terima. Jika skor rata untuk suatu pernyataan ada dalam bagian setuju dari netral, hal ini adalah suatu tanda kelemahan ya. Jadi poin-poin jawabannya itu adalah ada di ring setuju dari netral, ini menunjukkan suatu kelemahan.
Kalau berada dalam bagian netral sampai kurang atau lebih setuju, hal ini adalah suatu tanda keprihatinan ya. Dikarenakan status quo berada sedikit di bawah standar yang diuraikan dalam indikator kinerja. Ini dikasih tanda warna kuning. Kemudian satu skor dalam bagian setuju, sangat setuju, ya, menandakan suatu budaya yang baik yang bisa mendapatkan manfaat dari penguatan upaya-upaya yang sudah dilakukan. Nah, ini diberi tanda hijau. Nah, ini mungkin bagannya dari dari hasil analisis data yang kita peroleh dari hasil survei. Kemudian pengolahan hasil survei ya. Penting kita untuk meninjau ulang dari hasil survei setiap individu ya dibandingkan dengan individu yang lainnya guna dengan jawaban yang sama, guna mencari pandangan yang berbeda dan masukan tambahan daripada komentar-komentar responden yang disampaikan kepada tim ya. Meskipun demikian, hasil survei tidak mengungkapkan asumsi bahwa sadar secara mendalam ya. Hasil survei ini kita tidak bisa menggali ya pernyataan-pernyataan ini di dalam bahasa daerah karena bisa saja mereka berkata tidak sebenarnya ya. Jadi kepercayaan, nilai dan tingkah laku, namun fokus pada artefak yang dapat kita observasi ya, yaitu sistem manajemen, prosedur dan pola perilaku. Kajian atas hasil survei akan mengizinkan tim untuk mempersiapkan serangkaian wawancara. Jadi dari hasil survei tadi kita dapat menganalisis kira-kira pertanyaan apa yang akan kita ajukan kepada responden ya untuk mendapatkan informasi-informasi yang kita butuhkan. Jadi kadang-kadang hal yang kita peroleh adalah bertolak belakang dengan hasil survei dan dengan wawancara itu. Alasan utama adalah pemeringkatan negatif dan guna komparasi tadi adalah untuk memperoleh data kualitatif ya mengenai kepercayaan, nilai dan tingkah laku pribadi. Kemudian wawancara. Wawancara memberi fleksibilitas ya kepada responden karena mereka diberi kesempatan untuk bertanya, berkomunikasi dua arah ya. Kemudian juga memberi peluang untuk pertanyaan lanjutan ya. Kita dapat mengejar informasi yang belum kita butuhkan, artinya tidak kaku di sini itu. Membuat lebih mudah untuk mencari arti yang mendalam ya di dalam perilaku atau di dalam budaya keamanan ini. Kemudian berdasarkan tingkat struktur wawancara, tatap muka dapat dibedakan menjadi 3 jenis ya. Pertama adalah wawancara struktur, semi terstruktur dan tidak struktur. Jadi dari ketiga jenis tersebut, wawancara semi struktur adalah yang paling informatif dan mudah untuk dimulai dalam proses penilaian mandiri. Ketika memfokuskan pada isu-isu yang telah ditentukan dan memunculkan pengetahuan, orang akan kepercayaan dan tingkah laku pribadinya. Jadi memang yang kita pergunakan biasanya adalah wawancara semi terstruktur. Kemudian kajian dokumen. Kajian dokumen dapat dilakukan sebelum pelaksanaan penilaian mandiri agar tim mendapat gambaran dan informasi mengenai insiden keamanan masa lalu dari hasil catatan dan rekaman di fasilitas. Kemudian tadi bagaimana pola insiden tersebut terjadi, ya, apakah itu nyaris terjadi, ya, apakah itu terjadi sesungguhnya. Kemudian kajian dokumen dapat diberikan wawasan ya untuk memprioritaskan keamanan melalui sistem manajemen. Bagaimana organisasi itu bisa terlihat di dalam menerapkan kebijakan
program dan proses dalam kegiatannya sehari-hari. Kemudian bersama dengan survei, wawancara, kajian dokumen dapat ditambahkan juga yaitu observasi untuk dilakukan observasi sebagai pendukung dalam penilaian diri budaya keamanan ini. Nah, observasi ya. Jadi tujuan observasi adalah untuk mencatat kinerja aktual dan perilaku secara langsung atau real time ya di lapangan. Dalam kondisi yang berbeda, khususnya misalnya ada pada suatu event, bagaimana dia perilaku personil ketika dilakukan latihan kedaruratan, bagaimana kesungguhannya gitu. Kemudian kita bandingkan dengan sehari-hari ketika keadaan normal, tidak ada kegiatan latihan. Ini sangat menarik ya. Perilaku ini ada kadang-kadang ya karena mereka sudah tahu bahwa itu latihan, mungkin keseriusan yang juga kurang. Nah, ini beda dengan keadaan-keadaan normal. Saya pernah mencoba latihan yang diberitahukan terlebih dahulu dan latihan yang secara mendadak gitu, artinya tidak diinformasikan. Nah, ini luar biasa hasilnya, seolah-olah itu nyata. Kalau di Serpong itu kita laksanakan di luar jam kerja pada malam hari, itu kan ketika kita pencet panic button itu langsung terkoneksi ke Puspitek. Nah, itu serius Puspitek itu. Saya hanya memberitahukan kepada kepala bagian, jadi pada personil 8 kita tidak beritahukan. Nah, teman-teman juga kita masukkan penyusup ya sebagai penimbul situasi atau bullshit itu sungguhan, mereka tidak kita beritahukan. Nah, dan kebetulan bullshit itu adalah family ya dari teman kita sendiri, sehingga mereka percaya ya, sehingga mereka tidak teliti lagi untuk mencek siapa yang masuk, tidak lagi mencatat banyak prosedur-prosedur yang tidak dilaksanakan, sehingga artinya mereka bisa lolos ya, gitu. Itulah kejadian perbedaan antara dalam latihan kedaruratan itu yang diberitahukan terlebih dahulu dan tidak diberitahukan itu sangat berbeda sekali. Kemudian observasi budaya ini kan berbeda ya dengan observasi kinerja dalam pelaksanaan tugas. Di mana perbedaannya? Itu kalau observasi budaya ini konsistensi penerapan proses yang didokumentasikan. Jadi kita bagaimana melihat konsistensi beberapa proses kegiatan yang didokumentasikan. Sedangkan observasi kinerja dalam pelaksanaan tugas itu merupakan gambaran daripada suatu kepatuhan dalam memenuhi standar normatif ya, dibandingkan dengan harapan ya, gitu. Jadi ini adalah bedanya observasi budaya dengan observasi kinerja. Jadi kalau budaya adalah observasinya ya kita lihat apa yang diterapkan gitu. Kita tidak harus menuntut bahwa itu dilaksanakan. Jadi di sini kita tidak memaksakan. Jadi kita lihat apakah ini sudah bisa dilaksanakan tanpa ada paksaan. Jadi orang itu telah sadar dan melakukan atau mematuhi prosedur dan peraturan yang sudah kita tentukan. Kemudian observasi terkait berbagai jenis kegiatan, ya khususnya di fasilitas nuklir yang sangat sensitif ini. Di antaranya ada beberapa kegiatan seperti bagaimana kita melihat dalam pertukaran ship ya. Kemudian juga bagaimana rapat-rapat reguler yang dilaksanakan di antar bagian ya. Kemudian briefing sebelum kerja oleh atasan langsungnya atau supervisornya. Kemudian rapat tim dan ada beberapa kegiatan-kegiatan lainnya yang dilaksanakan. Ini
Kemudian kelemahan utama dalam observasi adalah bahwa orang cenderung untuk bersikap berbeda selama observasi. Jadi memang observasi itu sebaiknya tidak kita beritahukan. Kalau kita beritahukan ya tadi seperti saya beri contoh gitu. Ketika latihan kedaulatan diinformasikan dan yang tidak diinformasikan hasilnya akan berbeda. Kalau dia melihat ada yang observasi, dia akan semua aturan akan dilaksanakan gitu. Nah, karena dia tahu aduh ada yang observasi. Tapi kalau tidak diberitahukan, ya kita biasa saja. Mungkin justru orang yang mengobservasi itu ya teman mereka sendiri gitu, bukan tim. Kalau tim sudah tahu ada tim observasi. Oh cepat itu SOP-nya jangan sampai tidak dilaksanakan. Kemudian juga kita dapat menggunakan kita mengambil gambar atau mengambil gambar visual ya ketika kita melakukan observasi, tapi hal itu kita apabila diizinkan ya, karena di dalam fasilitas nuklir ada beberapa lokasi yang tidak diperkenankan untuk dapat diambil gambarnya ya. Jadi kita harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan di fasilitas tersebut. Kemudian ringkasan analisis dan potensi temuan. Jadi di dalam penilaian mandiri ini, kemudian survei ada merupakan alat utama. Yang pertama adalah survei alat utama yang digunakan dalam proses penilaian mandiri guna mendapatkan data kualitatif yang mengizinkan tim untuk fokus ya mendapatkan informasi kualitatif untuk isu-isu utama yang berasal dari interview semi terstruktur dan alat utama. Ya. Itu merupakan alat utama. Kemudian setelah meratakan skor survei untuk setiap pernyataan, kemudian melompokkannya dalam skema 3 warna. Merah itu berarti lemah, kuning itu sedang, ya kemudian hijau itu kuat. Jadi langkah selanjutnya adalah mengembangkan sub-sub kelompok dalam setiap kode warna tadi. Nah, di dalam kode warna tentunya ada di sini banyak pernyataan atau pernyataan dari kuesioner itu yang tumpang tindih ya, dan ada berlawan. Ini yang kita lihat, kita analisis. Begitupun di kuning, jadi pertanyaan-pertanyaan yang tumpang tindih dan berlawan ini yang kita analisis secara mendalam. Begitupun nanti di hijau ya. Jadi tetap kita akan menanalisis pernyataan yang tumpang tindih yang berlawanan. Ini yang kita amati gitu. Jadi apa yang mereka pernyataan, jawaban dari kuesioner, kemudian apa prakteknya di lapangan. Kemudian tema-tema yang sudah didefinisikan dengan jelas menunjukkan bahwa pandangan-pandangan yang tumpang tindih tadi ya ini perlu lebih lanjut kita telaah ya. Kemudian temuan-temuan kualitatif dari wawancara ini tidak boleh dikuantitatifkan ya. Jadi kalau yang tadi hanya skor-skor dari hasil kuesioner, tapi hasil wawancara ini tidak boleh kita kuantitatifkan atau kita bentuk hasil angka ya. Dibuat suatu grafis ya yang berasal daripada survei dan wawancara ya. Sampai dengan kegiatan tersebut dilakukan. Kemudian dalam melakukan analisis budaya yang didasarkan pada pengetahuan bagaimana budaya beroperasi ya, bagaimana budaya ini diterapkan, itu kita perlu kemampuan untuk melakukan identifikasi ya. Hal ini kita dapatkan dari hasil survei, kemudian wawancara, kemudian juga observasi dan kajian, dan baru kita bisa menyimpulkan hasil dari penilaian mandiri ini. Kemudian ini adalah skema ya penggunaan data kuantitatif dan kualitatif untuk analisis dan interpretasi temuan. Ini data yang kita dapat dari survei, ini sebelah kiri. Nah, ini sifatnya kuantitatif, kemudian temuan ya. Kemudian kita masukkan ke dalam 3 model warna tadi ya, merah, kuning dan hijau. Kemudian data interview
ini adalah data kualitatif, ini menjadi temuan ya. Ini bisa kita golongkan, tapi tidak bisa kita grafiskan, tapi kita masukkan, artinya pernyataan-pernyataan yang positif atau negatif ke dalam kode model. Jadi dalam kode 3 warna tadi, yaitu merah, kuning, dan kemudian kita komparasi, kita konsolidasikan ya. Data-data tersebut kita bandingkan antara data-data dari hasil survei, kemudian data dari observasi dan kajian dokumen. Nah, hasil model penilaian mandiri dari 3 warna tadi ya, ini yang tadi merah, hijau, kuning ini kita kita bandingkan dengan hasil daripada dari hasil wawancara dan kajian dokumen. Jadi keempat metode tadi kita bandingkan ya. Dan hasil akhir dari penilaian mandiri budaya keamanan mungkin dapat diidentifikasi sebagai permasalahan biasanya yang kita dapatkan dalam penilaian mandiri budaya keamanan ini bisa diidentifikasi seperti percaya diri dan rasa cepat puas diri yang berlebihan. Kemudian kurangnya pendekatan yang sistematik terhadap risiko keamanan. Nah, ini biasa hal yang kita temukan. Kemungkinan kepemimpinan dan manajemen yang kurang baik. Kemudian kurangnya motivasi untuk belajar dari orang lain. Nah, kemudian kesalahpahaman mengenai peran dan fungsi dari faktor manusia atau individu. Ya. Baik, kemudian setelah selesai kita melakukan penilaian diri tadi, maka sampailah kita kepada ringkasan ya, analisis dan interpretasi temuan. Ya, dalam proses penilaian mandiri ini kita tuangkan dalam suatu dokumen laporan ya, untuk merangkum hasil, kemudian memberikan suatu dasar dan meletakkan dasar bagi suatu rencana tindakan untuk meningkatkan budaya keamanan. Jadi setelah tadi hasilnya kita dokumentasikan, ini akan menjadi pondasi atau dasar untuk melakukan tindakan-tindakan perbaikan di dalam sistem keamanan. Kemudian dokumen final ini diharapkan mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, alasan untuk fokus kepada budaya sebagai faktor penting yang berkontribusi kepada keamanan nuklir yang lebih baik. Kemudian alasan berikutnya adalah dilakukannya penilaian mandiri ini, metode yang digunakan dan siapa saja yang akan dilibatkan di dalam penilaian mandiri berikutnya. Kemudian informasi dasar mengenai bagaimana analisis itu dilakukan. Ya. Jadi kemudian pola atau tema yang berulang atau observasi yang dapat mengilustrasikan kekuatan dan kelemahan di dalam budaya keamanan nuklir. Kemudian pendekatan yang memungkinkan untuk mengatasi isu-isu yang teridentifikasi dan dirinci dalam rencana tindak lanjut. Kemudian undangan untuk memberikan evaluasi ini akan memberikan gambaran-gambaran atau bahan-bahan untuk melakukan penilaian mandiri yang berikut. Baik Bapak Ibu sekalian, itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan dalam melakukan penilaian mandiri ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.